Sholat. Baik, kita masuk ke bab sholat khauf. Ini satu bab saja, jadi nggak banyak. Nah, ini nanti kita jelaskan sebentar saja. Cara sholat khauf. Faslun idal tahamal qitalul mubahu au istaddal khaufu au haraba haraban mubahan min habsin wa aduin wa sab'in au dhabbah an malihi udhira fi tarkil kiblati au kasratil af'ali wal rukubi wal ima'i bir ruku'i was sujudi ahfadha wa la yu'dharu fi siyahi. Apabila terjadi perang, maka dibolehkan atau merasa ketakutan yang sangat atau lari dalam pelarian, maka dibolehkan itu sholat khauf, atau penjara dari musuh, atau takut karena binatang buas, ada macan, membela hartanya dari orang yang zalim. Maka ketika itu ya dibolehkan meninggalkan kiblat atau melakukan banyak perbuatan yang diperlukannya, menaiki kendaraan, memberi isyarat ketika ruku atau sujudnya lebih rendah, tidaklah dimaafkan bila ia berteriak. Kalau dalam keadaan darurat, genting, maka ada cara istilahnya sholat khauf, namanya sholat dalam keadaan ketakutan. Jadi apa maksudnya, Bu? Dalam bahaya saja kita tidak boleh meninggalkan sholat. Coba, Bu, ya. Ibu semakin dalam tentang pengetahuan sholat. Makanya Nabi itu pernah mengatakan, man lam tanhahu sholatuhu minal fahsya'i wal munkar bal yasdad illa bu'adan. Orang yang sholatnya tidak bisa meninggalkan perkara maksiat, mungkar, fahsya, perkara zina, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah bertambah pahala, justru bertambah illa bu'dan, kecelakaannya. Kenapa? Karena dalam keadaan genting saja sholat tak bisa ditinggalkan. Kenapa fungsi sholat itu? Sholat itu bisa membuat orang bisa meninggalkan maksiat. Tapi kalau ada orang, kata Rasulullah, dia sholat dan dia tidak bisa meninggalkan perkara maksiat, berarti sholatnya ada yang tak benar karena niatnya salah. Kenapa? Jadi jangan sampai begini. Daripada sholat tak khusyuk, daripada sholat main-main, daripada sholat nggak benar, mending nggak sholat. Itu salah. Dalam keadaan pun kita sholat. Maka kita jangan sampai su'dzon ketika ada orang kerja perempuan di rumah makan, tak sempat dia ambil wudhu, tapi dia paksakan sholat dengan seadanya, pakai celana, pakai baju seragamnya, bukan pakai mukena, tangan nampak, biarkan saja. Daripada dia tak sholat. Jadi jangan diukur, sholat, buat apa sholat Pak Ustadz? Saya dalam keadaan najis semua, tak sempat saya mandi. Jadi nggak ada gunanya Pak Ustadz. Dia ngaji fikihnya terlalu dalam. Dia diingat terus rukun-rukun sholat. Akhirnya gara-gara itu dia tak sholat. Kalau saya sholat Pak Ustadz, saya dipecat pekerjaan. Sholatlah dalam keadaan apapun. Ini contohnya. Dalam keadaan terjepit karena ada hewan buas, dalam kendaraan, tak usah nengok kiblat lagi. Coba bayangkan. Paham, Bu, ya? Fi tarkil kiblati. An malihi udhirah fi tarkil kiblati. Baris ketiga, Ibu garis bawahi itu. Baris ketiga, digaris bawahi. Itu bacaannya, udhirah fi tarkil kiblati. Au kasratil af'al wal rukubi wal ima'i bir ruku'i was sujudi afdhalah. Dalam keadaan darurat, maka boleh meninggalkan menghadap ke kiblat. Ibu tak usah nengok lagi kiblat. Dalam keadaan apa? Menyelamatkan harta kita. Ada maling, ada rampok. Di dalam hutan pun ada hewan buas. Ibu bersembunyi di semak-semak. Tapi sholat sudah masuk. Ataupun sholat duhur sudah mau habis. Ibu sholat aja di semak-semak itu. Dengan cara apapun. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Karena dengan begitu insya Allah ibu selamat dari apapun. Jadi ibu jangan, mana kiblat? Masih sibuk cari kompas, dimakan sama macan. Itu maksudnya, paham? Dalam perang pun makanya ada istilah sholat khauf. Sholat khauf itu takut, dalam ketakutan. Makanya Nabi itu sholat khauf ketika terjadi peperangan 24 kali. Nah, ditulis, Bu. Rasulullah itu sholat khauf sebanyak 24 kali. Dan melaksanakan sholat khauf itu di 4 tempat. Ya, sholat khauf. Sholat khauf itu apa, Bu? Sholat dalam keadaan takut.
takut dari ancaman suami misalkan. Kebetulan suaminya bukan cuma Fir'aun Pak Ustadz, korun dia Pak Ustadz. Misalkan di sinetron, bukan di ini. Maka ibu tetap sholat. Jadi waktunya ibu lagi sembunyi, tetap sholat dalam keadaan pun. Dalam keadaan apa? Tak punya uduk, silahkan. Tarkil kiblah. Yang penting sholat. Coba bayangkan Bu, sekarang banyak orang dalam keadaan nyaman hidupnya, rumahnya besar, duitnya banyak, masih saja malas. Nah tunggulah, aku capek nih, minta lagi tidur, nantilah dikodok. Ya Allah, coba, abang gak malu sama Allah? Siapapun, kasih tahu sama suaminya. Dalam keadaan takut bang, sholat kita boleh tinggalkan. Yang pertama, Nabi sholat khauf itu di Dhatur Riqa namanya. Tulis Bu, Dhatur Riqa. Dhatur Riqa. Riqa pakai kop. Dhatur Riqa. Dhatur Riqa. Itu nama dulu tempat di Madinah. Ada namanya Dhatur Riqa. Macam di sini, kalau dikasih tahu sama orang Mekah, kau tahu saya Nayon di mana? Taunya kan Bali orang. Jadi kita kan di Mekah itu kan banyak desa namanya kan. Dhatur Riqa. Kemudian yang kedua namanya Batun Nakhli. Batnun Nakhli. Batnun Nakhli. Batun Nakhl gitu. Jadi desa namanya Batnun Nakhli. Kalau dibaca cepat Batun Nakhl. Batun Nahl, Batun, Baten, Batnun. Yang ketiga di tempat namanya desa Usfan. Usfan pakai ain, Usfan. Usfan, ibu tulis aja biar ibu paham. Ini sesuai dengan hadis. Usfan. Bukan Afwan. Kalau Afwan itu maaf. Terima kasih. Usfan. Dan yang keempat namanya Dzikorod. Dzikorod. Ya, Dzikorod. Dzikorod. Kalau besi itu karat. Ini korod, Dzikorod. Ini nama-nama desa Bu. Makanya kata Nabi, wa aqamta lakumus shalah. Kalau dalam keadaan perang kamu tetap dirikan sholat. Ada 3 cara sholat khauf. Nanti selesai saya bahas, kita praktek ke depan. Ibu dengarkan dulu, tak usah ditulis. Yang pertama, sholat khauf itu Nabi sholat pertama dengan saf yang pertama. Kemudian saf yang kedua nengok ke belakang. Jadi Nabi saf makmum ada 2. Nabi sholat dengan yang saf pertama. Saf kedua kemana? Nengok ke belakang. Iya jaga. Kan lagi perang. Ini posisi musuh ada di belakang. Kemudian setelah Nabi selesai 1 rakaat, Nabi nunggu. Nunggu yang kedua ini lanjutin sendiri. Yang pertama lanjutin sendiri. Jadi Nabi nunggu di mana? Berdiri di atas, yang pertama duduk tetap duduk. Baru yang belakang ikutin Nabi. Nah, yang pertama sudah berdiri ngadep ke sini. Yang kedua nanti prakteknya Bu ya, biar paham ya. Mana tahu ibu punya nanti ada perang ke Senayon kan? Mana tahu datang ke sini. Ibu pas lagi sholat kan? Ibu bukan pakai senjata AK-47, pakai centong dia. Centong sabu lidi gitu kan. Mana tahu kena serangan dari ada macam India tuh kan ada serangan tikus tuh India tuh. Mana ada tuh tikus dalam keadaan perang. Kemudian yang kedua, saling menunggu sujud dan ruku. Musuh di depan. Kalau yang kedua musuhnya di depan. Berarti saling tunggu. Nah, sama juga cuma ngadep ke depan, tidak ada ngadep ke belakang. Tadi kan bedanya saf yang kedua ngadep ke belakang. Saf pertama ikut Nabi. Nabi selesai 1, saf kedua itu iya, tapi silang dia Bu, maju ke depan. Nanti praktek kalau ibu tak paham kalau dijelaskan seperti ini. Kalau perlu praktek sampai 3 orang nanti.
Itu yang kedua, musuh di depan, arah kiblat. Berarti ngadep kiblat. Dan yang ketiga, Nabi sholat 1 rakaat dengan pertama, saf kedua gantian. Sholat imam dengan saf pertama, lalu nungguin berdiri terus, saf kedua baru. Ini tidak ada menghadap, cuma berdiri saja. Tidak ada menghadap ke musuh, tapi gantian saja. Jadi intinya orang sholat khawf ini, Bu, kalau ada saf kedua, saf pertama sholat dengan imam, yang saf kedua nungguin berdiri. Kalau ada musuh di belakang, berarti ngadep ke belakang. Pas baru bagiannya dia langsung ngadep ke depan. Intinya ini bergantian. Yang kedua menyilang, jadi maksudnya yang saf pertama dia mundur ke belakang, saf kedua maju ke depan. Itu yang kedua. Nah, seperti itu. Kalau yang ketiga, Nabi sholat dulu dengan saf pertama, yang lain nungguin. Nah, sampai selesai. Baru Nabi selesai, dua saf, yang ini nunggu, yang pertama nungguin sampai 2 saf, dia duduk, dia nungguin berdiri, yang lain ikut Nabi, seperti itu. Tapi sebenarnya ini kan kalau di Indonesia nggak terjadi lah. Mana tahu nanti tiba-tiba ada Dajjal kan? Rupanya Dajjal datang seminggu lagi, rupanya udah kiamat seminggu lagi. Maka perbanyak baca istighfar. Baik, nanti kita praktekkan, Bu. Lanjut dulu, Bu. Selanjutnya pasal tentang masalah pakaian. Haram memakai pakaian. Faslun, yahrumul hariru wal qazzu lidzakaril balighi illa lidaruratin aw lihajatin kajarabin wa hikatin wa qamlin wa yahillul murakkabu min haririn wa ghairihi in istawaya fil wazni wa ilyasus sabil harira wa hulyadz dhahabi wal fiddati. Haram memakai sutra dan alqas, semacam sutra yang lebih rendah kualitasnya, bagi orang laki-laki yang sudah balik kecuali dalam keadaan darurat, seperti terkena penyakit kudis dan sakit gatal-gatal dan banyak kutunya. Pertanyaannya, laki-laki haram memakai sutra. Bahkan Nabi mengatakan, uhillad dhahabu, dihalalkan emas, wal hariru, dan sutra, min ummati bil unsa, untuk perempuan halal pakai emas, pakai sutra. Tapi wa uharrimuha lirijal, emas dan sutra haram dipakai laki-laki. Sekarang alasannya apa? Saya kan mampu, Pak Ustadz, saya kaya. Pertama, kalau masalah emas, dulu zaman Imam Syafi'i ada orang yang pakai emas bukan dipakai di kalung atau di gelang sama laki-laki itu, makan pakai piring emas. Oh, dari saking kayanya kan, piring aja emas dimakan. Rupanya ketika makan ada orang fakir miskin. Justru orang fakir miskin kan belum makan, nangis dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, orang kaya itu sudahlah makan piringnya pun dari emas. Saya jangankan emas, nasi aja tak ada. Berarti laki-laki pakai emas bukan karena dia mampu atau tidak, tapi karena nampak kesombongan. Karena bukan sewajarnya, bukan pada tempatnya emas itu dipakai laki-laki. Dan ternyata sekarang udah biasa. Saya kan nggak nyuri, Pak Ustadz. Saya hasilnya hasil kerja sendiri, ya suka-suka saya makan. Kita ini tujuan dalam hidup ini kan beribadah kepada Allah. Jadi berjalan dalam dunia ini bukan sesuka hati gue,